Sayyidina Abu Bakar merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad, sekaligus termasuk orang yang pertama mengikuti ajaran Islam yang dibawa baginda Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar rela berkorban apapun demi membela agama Allah serta berkorban demi utusannya. Harta, waktu, bahkan nyawa ia pertaruhkan untuk agama Islam. Beliau tidak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapinya. Sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW, ia merelakan semua yang dimiliki demi keselamatan dan perjuangan Rasulullah SAW. Dikisahkan pada saat baginda Rasulullah dikejar-kejar oleh para kafir Quraisy yang ingin membunuhnya, Sayyidina Abu Bakar dengan setianya mengikuti kemanapun baginda Rasulullah pergi untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir itu. Saat itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendampingi Rasulullah SAW bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Dalam satu riwayat dikisahkan, Sayyidina Abu Bakar dan baginda Rasulullah harus bersembunyi di dalam gua itu selama 3 hari 3 malam untuk memastikan situasi benar-benar telah aman. Ketika mereka menemukan sebuah gua tempat mereka bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy itu, Sayyidina Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas yang ada di dalam gua itu. Setelah situasi dirasa aman, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sepakat untuk bergantian istirahat dan berjaga. Ketika giliran baginda Rasulullah SAW untuk beristirahat, Sayyidina Abu Bakar melabuhkan kepala Nabi Muhammad di pangkuannya dan baginda tertidur dengan nyenyak karena kelelahan. Namun tiba-tiba di dalam gua yang dingin dan remang itu, seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum sempat ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan yang berbisa itu. Namun beliau tidak ingin tidur Rasulullah SAW terganggu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Hal itulah yang menyebabkan ular merasa terusik dan kemudian menggigit pergelangan Sayyidina Abu Bakar. Meskipun menyadari bahwa ular terbisa itu telah menggigit pergelangan kakinya, tapi beliau berusaha untuk tetap tidak bergerak sedikit pun. Tidak menunggu lama, sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas karena bisa ular tersebut telah menjalar cepat di dalam tubuhnya. Sayyidina Abu Bakar tak kuasa menahan sakitnya dari bisa gigitan ular itu. Sampai-sampai beliau mengeluarkan air mata menahan sakitnya. Dan tanpa ia sadari, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring di pangkuannya. Rasulullah SAW pun terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasulullah, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Sayyidina Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau meneteskan air mata?" tanya Rasulullah SAW. "Ada seekor ular baru saja menggigit pergelangan kakiku ya Rasulullah, lalu bisanya menjalar begitu cepat di dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat sambil menunjuk ke arah lubang yang tidak begitu jauh dari mereka. Dan anehnya ular itu pun tidak beranjak pergi, seolah tidak berbuat salah apapun. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu, "Hai ular, tahukah engkau, jangankan daging atau kulit sahabatku ini, sehelai rambutnya pun haram kau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan ular ini adalah salah satu mukjizat yang dianugerahkan Allah kepadanya, sehingga Abu Bakar pun mendengar dialog antara Nabi Muhammad dan ular berbisa itu. Tiba-tiba ular itu menjawab, "Aku mengerti ya Rasulullah. Namun sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah SWT mengatakan, barang siapa memandang kekasihku dengan penuh kecintaan, aku anggap cukup untuk mengantarkan dia ke surga. Saat itu aku memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu dengan penuh kecintaan," lanjut ular itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Silakan pergi ke Jabal Sur. Tunggulah di sana, kekasihku akan datang pada waktunya." "Hingga ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku dilanda oleh kerinduan untuk berjumpa engkau ya Rasulullah. Tapi di saat kesempatan itu ada, kaki Abu Bakar malah menghalangi pandanganku dengan kakinya. Maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau wahai Muhammad Rasulullah," jawab ular itu. Mendengar penjelasan Rasulullah SAW pun bersabda, "Lihatlah ini, lihatlah wajahku." Maka ular itu pun memandang wajah Rasulullah Muhammad SAW dengan mahabbah, penuh cinta dan kasih sayang. Tanpa menunggu waktu lama, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya.
Dan Maha Suci Allah, seketika rasa sakit yang diderita Sayyidina Abu Bakar itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW yang berjaga. Namun Abu Bakar menolak ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Abu Bakar tidak mau jika dirinya membebani pangkuan manusia yang penuh berkah itu. Begitulah gambaran sungguh besarnya pengorbanan, kecintaan dan adab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari disebutkan yang diriwayatkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. Bahkan penilaian tersebut disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mengatakan, aku bertanya kepada ayahku, siapa yang terbaik setelah Rasulullah SAW? Maka ia menjawab, Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu? Ia menjawab, Umar bin Khattab. Maka aku merasa khawatir dia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya. Kemudian engkau? Ia menjawab, aku hanyalah seorang dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Muhammad bin Al-Hanafiyah yang bernama asli Muhammad bin Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibunya Khawlah bin Za'far dari Bani Hanifah yang dinikahi Ali setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Ia lahir sekitar tahun 636 Hijriah di Madinah, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah manusia mulia. Beliau juga memiliki nasab yang mulia. Beliau adalah suami dari putri kesayangan Rasulullah SAW, yakni Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dari hasil pernikahan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan dua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, hingga terus berlanjut keturunan Rasulullah SAW melalui mereka. Hingga saat ini mereka adalah para habaib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga termasuk dalam 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Demikianlah, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan share agar saudara kita seiman yang lainnya akan mendapatkan manfaat yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang salah bersumber dari kami dan yang benar serta bermanfaat hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.